Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, kita masih diberikan karunia nikmat yang banyak oleh Allah. Selain kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, kita masih dikaruniakan umur panjang, nikmat sehat walafiat, diberikan kemampuan untuk dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan kita lanjutkan dengan kajian-kajian keilmuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberkahi kita semuanya. Allah Ta'ala melimpahkan ampunannya, kasih sayangnya, nikmatnya, dijaga, dipelihara, dilindungi dari segala macam musibah, fitnah, bencana, dan kita dapat bertemu dengan Allah Ta'ala nantinya dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ada satu kisah menarik yang diceritakan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah yang menceritakan tentang betapa ketika seseorang hamba itu dipertemukan dengan bulan Ramadan, itu menjadi satu aset amal yang luar biasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, hadis salah satu hukmul nomor 3185, anna rajulaini min Bali qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islahuma jami'an fa kana ahaduhuma ashaddu ijtihadan min al-akhar fa ghaza al-mujtahidu minhuma fastushhida summa makasal akhar ba'dahu sanah summa tuwfiya. Dalam matan yang panjang, sesungguhnya ada dua orang dari perkampungan Bali. Bali ini sebelah utaranya kota Madinah. Keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan keduanya menyatakan keislamannya. Dari dua orang ini, yang satunya sangat semangat dari yang satu lagi, sehingga dia senantiasa ikut dan menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kegiatan. Di antaranya adalah jihad, faghaza, dan dia ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dalam tahun yang sama itu juga. Fastushhida, lalu kemudian orang ini mati syahid, terbunuh dalam peperangan itu. Lalu makasal akhar ba'dahu sanah, yang satu lagi masih berkesempatan hidup 1 tahun lagi, 1 tahun berikutnya. Summa tuwfiya, lalu setelah 1 tahun itu meninggal dunia. Qala Talhah, sahabat Talhah yang menceritakan hadis ini, dan sahabat Talhah ini salah satu di antara al-asyar mubasyirin bil jannah, salah satu yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga saat masih hidup. Fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah, saya bermimpi bertemu dengan dua orang sahabat ini, yang keduanya sudah meninggal, di depan pintu surga. Jadi seolah-olah sudah hari kiamat itu, sudah orang-orang sudah dihimpunkan dan sedang menunggu giliran untuk masuk surga, begitulah. Nah, ketemu dengan dua orang ini, kemudian ngobrol dengan dua orang itu. Idza ana bihima fa kharaja kharijan minal jannah. Ketika kami sedang bersama keduanya itu, tiba-tiba datang petugas dari dalam surga. Kemudian dia memanggil fa'adzina lilladzi tuwfiyal akhir minhuma, memanggil nama sahabat yang meninggal terakhir
meninggal terakhir, yang masih ada kesempatan hidup 1 tahun berikutnya itu. Summa kharaja fa'adina lilladzi tushhida summa raja'a. Lalu tidak lama kemudian petugas dari dalam surga itu keluar kembali, barulah kemudian memanggil sahabat yang mati syahid, yang sahabat yang sungguh-sungguh tadi itu. Kemudian dipanggil masuk ke dalam surga, summa raja'a ilayya. Lalu tidak lama kemudian petugas itu keluar lagi dalam surga, kemudian menemui saya. Faqala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Pulanglah kamu, karena sesungguhnya kamu belum waktunya untuk memasuk ruangan ini. Fa asbaha Talhah yuhaddisu bihin nas fa'ajibu lidzalika fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi harinya sahabat Talha menceritakan kepada jamaah, kepada para sahabat ketika itu dalam peristiwa salat subuh. Lalu sahabat Talha menceritakan mimpi yang sebenarnya. Dia seolah-olah melihat apa kejadian yang sebenarnya, dan para sahabat yang diceritakan itu tahu 2 orang sahabat yang meninggal setahun yang lalu karena ikut jihad, karena mati syahid, dan yang setahun kemudian meninggal karena biasa. Dan mereka kagum dengan cerita sahabat Talha ini. Fa'ajibu lidzalika. Mereka takjub dengan kisah itu, bagaimana bisa seperti itu. Wa haddatsuhul hadisa faqala. Lalu orang-orang pun menceritakan peristiwa itu, apa yang dimimpikan oleh sahabat Talha ini kepada Rasulullah SAW, dan orang-orang menunjukkan kekagumannya. Lalu Nabi SAW bersabda, faqala min ayyi dzalika ta'jabun. Yang mana yang kalian kagum dengan kejadian itu? Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashaddur rajulaini ijtihadan. Ya Rasulullah, yang seorang ini giat, semangat, dan mati syahid dalam peperangan. Sumastushhida, dia mati syahid. Wa dakhala hadzal akhar al-jannah qablahu. Tetapi yang masuk surga duluan, kenapa orang yang tidak mati syahid itu, yang masih ada kesempatan 1 tahun berikutnya itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makasa hadza ba'dahu sanah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang mimpi itu, dan Rasulullah mengatakan, tidakkah yang 1 orang terakhir ini berkesempatan untuk hidup 1 tahun berikutnya? Qalu bala. Para sahabat yang ada di masjid ketika itu mengatakan, iya ya Rasulullah, benar. Qala. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa adraka ramadhana. Nah, ini dia. Dan orang itu berkesempatan menemui bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan di tahun itu. Fasama, lalu dia berpuasa. Wasalla, dan dia sholat. Kada wa kada min siyadatin fis sanah, dan banyak melakukan rukuk sujud yang sedemikian itu dilakukan selama 1 tahun. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka semuanya mengatakan, iya betul ya Rasulullah, memang dia 1 tahun itu bertemu dengan Ramadan dan banyak salat, banyak rukuk sujud yang dia lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Ketahuilah bahwa antara keduanya itu jauh sekali bedanya, antara langit dan bumi. Begitu. Jadi hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Nah, jarang dibahas kisah-kisah seperti ini, tapi itu menunjukkan betapa ketika para sahabat itu menceritakan suatu kejadian, dia menceritakan yang sebenarnya, tidak ada yang ditutupi. Dan ketika kisah itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi pun bisa membedakan bahwa memang orang ketika diberikan umur panjang, lalu kemudian bisa bertemu dengan bulan Ramadan,
Dan dia mengambil kesempatan selama bulan istimewa itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk menambah bekal, maka memang beda. Dan memang bulan Ramadan ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, dengan pahalanya, dengan keberkahannya, dengan rahmatnya, dengan pembebasan dari api nerakanya, dan segala macam pahala itu dilipat kali gandakan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang dahulu. Nah, umat yang dahulu itu mengetahui bahwa memang Ramadan itu dahsyat, istimewa, tapi mereka tidak diberikan syariat untuk berpuasa di bulan itu. Sama juga orang-orang Yahudi tahu bahwa di hari Jumat itu hari yang sangat istimewa. Mereka menghormati hari itu, memuliakan hari itu, tapi tidak tahu waktu yang kapan, dan mereka tidak diberikan syariat untuk beribadah di hari itu. Nah, mereka tahu ada waktu-waktu yang sangat mustajabah, tapi mereka tidak tahu kapan itu. Nah, ada memang orang yang bertanya kepada Rasulullah secara khusus tentang di mana letak keistimewaan hari Jumat, waktunya kapan. Nah, ketika datang kepada Nabi SAW dijelaskan bahwa itu adalah terjadi antara asar dan maghrib, bahwa ketika itu waktu itu sedang tidak boleh sholat, tapi ketika itu doa-doa sangat mustajabah gitu, sangat mustajabah. Dan tidak lama, sebentar. Nah, orang Yahudi ketika bertanya itu, tapi ya Rasulullah, itu waktunya sebentar saja. Iya, bahkan lebih sebentar, kata Nabi SAW. Jadi ketika seseorang selesai salat asar di hari Jumat itu, kemudian dia tidak segera bangkit, tidak segera berdiri, lalu kemudian dia berdoa, bermunajat, saat itulah yang sangat istimewa bagi orang tersebut. Nah, seketika itu juga orang Yahudi itu masuk Islam. Dan itu kisah pada sahabat Abdullah bin Salamah, dan banyak beliau meriwayatkan hadis-hadis. Nah, selama di bulan Ramadan ini memang yang harus kita hadirkan dalam diri kita, memang ini bulan istimewa. Ini bulan yang tidak sama, ini beda dengan bulan-bulan yang lainnya. Dan ketika seseorang itu memanfaatkan bulan ini untuk mendapatkan kebaikan, setiap apa yang dia inginkan itu akan terjadi dan akan terrealisasi, makbul, akan mustajabah. Oleh karena itu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umat ini, umatnya Nabi Muhammad SAW, apa-apa yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Ya, karena umat ini banyak keterbatasannya gitu. Diberikan umur yang pendek. Jadi Nabi SAW menyebutkan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun itu dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya jauh sekali bedanya. Rata-rata mereka 500, 600, 700, ada yang 950 tahun, ada yang lebih bahkan. Walaupun ada juga sebagian yang umurnya 100 tahun, 120 tahun, 200 tahun, tapi itu sedikit. Nah, umat ini rata-rata antara itu. Kemudian umat ini juga dikaruniakan fisik yang tidak seberapa kuat dibandingkan dengan umat yang dahulu. Umat yang dahulu itu terbiasa mereka tidak tidur malam untuk beribadah sepanjang malam sampai siang. Kemudian siangnya diberikan perintah untuk berjihad fisabilillah. Dan terus begitu, malamnya tidak tidur, siangnya dipakai untuk berjihad. Nah, itu pernah terjadi pada satu kaum sampai 1000 bulan. Coba bayangkan, 1000 bulan tidak pernah tidur, siangnya dipakai untuk berjihad. Artinya habis-habisan tenaganya dipergunakan untuk itu. Dan tidak merasa letih, lelah dan lain sebagainya seperti yang kita rasakan kalau kita tidak tidur semalaman itu. Nah, ini selama 1000 bulan.
Jadi memang jauh sekali bedanya. Nah, kalau kita lihat di antara umat dahulu yang masih tersisa sekarang ini, ya orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita pernah bertemu dengan orang Yahudi, kadang-kadang kita bandingkan dengan diri kita, itu memang jauh berbeda. Jauh berbeda. Mereka lebih cerdas, mereka lebih fit badannya, lebih kuat tahan penyakit fisiknya. Dan ya kita itu sisa-sisa mereka. Bagaimana dengan yang asalnya gitu? Mereka di kalangan mereka zaman dahulu itu ya lebih luar biasa, lebih hebat. Nah, masalah puasa ini kenapa begitu mengagumkan? Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Kenapa bulan Ramadan yang Allah Ta'ala khususkan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW ini mempunyai keistimewaan, keutamaan yang begitu luar biasa. Nah, saat perintah puasa ini diturunkan, itu terjadi pada tahun kedua hijrah. Setelah hijrahnya 2 tahun Nabi SAW di Madinah, orang-orang Yahudi itu selalu mengatakan kepada orang Islam, ketika itu orang Islam kewajiban yang ada sholat, baru sholat, mereka rajin sholat. Dan orang Yahudi tahu memang sebenarnya ibadah sholat itu ibadah juga yang diperintahkan kepada Nabi Musa, kepada nabi-nabi di kalangan orang Yahudi. Tapi orang Islam tidak punya ibadah puasa sebagaimana orang Yahudi. Nah, begitu. Sehingga orang Yahudi di Madinah ketika itu mengatakan, lihat orang Islam, ibadah-ibadahnya selalu mengikuti kita. Mereka puasanya ikut seperti kita. Lalu kemudian setelah tahun kedua inilah turun surah Al-Baqarah ayat 183 yang kemarin sudah dibahas itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sampai ayatnya ke-185. Wahai orang-orang beriman. Jadi ketika turun ayat ini, orang Yahudi itu terbelalak. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, ini dia. Allah khususkan puasa untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian. Nah, termasuk orang Yahudi ini. Padahal sebelumnya juga ada kaum Ad, kaum Samud, Ashabur Rassi, dan seterusnya, kaumnya Nabi Nuh dan seterusnya. Itu juga ada puasanya. La'allakum tattaqun, yang dengan puasa itu diharapkan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang membedakan. Kalau puasa yang diwajibkan kepada orang Yahudi itu memang kewajiban yang mereka harus lakukan. Tapi puasa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada umat ini itu ada tujuan yang sangat besar, yaitu untuk meraih takwa ini. Lalu kemudian dijelaskan di ayat yang berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, pada bulan yang diturunkan Al-Qur'an yang berisi tentang petunjuk-petunjuk, penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil, penjelasan satu persatu secara rinci. Barulah setelah itu terdiam orang-orang Yahudi di Madinah. Puasanya pun berbeda dengan puasa mereka. Cara melaksanakannya pun berbeda dengan mereka. Nah, mulai dari situlah semakin benci orang Yahudi, semakin dengki orang Yahudi. Jadi puasanya berbeda, kemudian pelaksanaannya berbeda, syariat-syariat yang ada di dalam puasa ketika bulan Ramadan itu juga berbeda dengan mereka. Nah, orang Yahudi kalau berpuasa, ya mereka di rumah, khusus untuk ibadah. Kalau mereka keluar rumah, nah itu yang kemudian jadi tercela. Tapi orang Islam selama berpuasa, dia tetap boleh beraktivitas di luar rumah.
kemudian tidak henti-hentinya melakukan kebaikan. Di malam harinya ada lagi tambahan sholat. Nah itu kalau dilihat dari kacamata luar mengagumkan. Oleh karena itu, ketika perintah puasa di tahun kedua hijrah ini, Nabi SAW kemudian menjelaskan tentang hakikat syariat puasa ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu illa siyam." Nah, disitulah kemudian penjelasan yang berkait dengan puasa ini. Setiap amal ibadah manusia itu balasannya langsung. Ada salat, ada zakat, ada haji, ada balasannya langsung yang terukur, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasinya. Berapa nilai puasa yang dilakukan oleh hamba tersebut? Jadi memang sedemikian istimewa puasa ini, sehingga dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala berfirman, akulah yang akan membalas, memberi ganjaran puasa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Lalu kemudian Nabi menjelaskan lagi, nah ini mengagumkan sebenarnya. Karena ketika itulah orang Yahudi terdiam bahwa memang puasanya orang Islam berbeda dengan puasa mereka. Mulai pelaksanaannya, batas-batasan waktunya. Nabi SAW menyebutkan wasyamu junnah, dan puasa itu merupakan benteng. Junnah ini bisa juga dibaca jannah, bisa juga dibaca janin, jamak dari janin, jinnah, bisa juga jinnah. Jadi banyak maknanya, tapi ketika dikaitkan dengan puasa dia menjadi junnah. Junnah itu benteng, perisai, perlindungan. Dan Allah Ta'ala menjadikan puasanya orang Islam itu sebagai benteng. Memang luar biasa. Orang yang melakukan puasa, dilakukannya dengan sebenarnya, sepenuhnya, itu menjadi perisai yang tidak kelihatan. Karena setiap ungkapan bahasa Arab yang dimulai dari jim dan nun, maknanya semuanya itu sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi junnah itu kalau digambarkan, orang itu akan dikelilingi dengan bubble, dengan satu bulatan, gelembung begitu, yang kalau kena panah, mental panah itu, nggak kelihatan. Dan junnah di sini yang dimaksudkan adalah dia kebal dari gangguan setan. Dia tidak bisa ditembus oleh setan, bahkan tidak bisa kelihatan oleh setan. Itu namanya junnah. Jadi sesungguhnya setan bisa melihat manusia, manusia nggak bisa melihat setan. Tapi ketika orang itu berpuasa, setan tidak mampu lagi melakukan apa yang biasa dia lakukan. Jadi itu junnah. Begitu juga dengan jin. Jin itu sesuatu yang nggak kelihatan. Minal jinnati wan nas. Al-insu wal jinnu. Al-insu wal jinnu itu ada disebutkan dalam Al-Quran tidak kurang dari 18 kali. Al-jinnu wal insu. Al-jinnu wal insu. Yang satu kelihatan, yang satu nggak kelihatan. Gitu. Betapa dalam hidup ini antara perselisihan antara yang hak yang batil, antara yang nampak tidak nampak, itu kuat sekali dan sampai disebutkan 18 kali itu. Kemudian juga janin tidak kelihatan tapi ada wujud gitu. Ketika sudah sampai waktunya dia akan keluar menjadi bayi, itu janin. Dari kata-kata jinnah juga. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Maka apabila seseorang itu sedang berada di hari puasa, sedang berpuasa gitu, maka janganlah dia berkata-kata kotor, rafas. Jadi ini yang membedakan al-fakhsyu fil qawli, kata-kata kotor dalam perkataan. Jadi bedanya antara orang Yahudi dengan orang Islam ketika itu.
Orang Islam kalau berpuasa tidak boleh berkata-kata kotor. Wala yashab, tidak boleh juga marah-marah, teriak-teriak. Tidak boleh. Nabi berpesan akan hal itu. Wala yajhal, dan jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bernilai. Bahasa Melayunya perbuatan bodoh. Gitu. Tidak ada manfaatnya. Tidak boleh ketika berpuasa. Jadi fokus kepada sesuatu yang produktif, yang bermanfaat. Fa in syatamahu ahad aw qatalahu falyakul inni shaim. Ini penjelasan yang lebih lanjut lagi. Dan apabila ketika seseorang itu sedang berpuasa ditantang oleh orang lain, diajak untuk bertengkar, diajak untuk berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim. Saya lagi berpuasa. Marrataini, sampai 2 kali. Nah, ini yang mengagumkan itu, yang tidak ada pada syariat agama lain, ada pada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famus saim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Demi zat Muhammad, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya. Yani ketika Nabi SAW itu bersumpah dengan kalimat seperti ini, itu pasti peristiwa yang besar, kejadian yang besar. Bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah SWT pada hari kiamat nanti daripada wanginya kesturi sekalipun. Nah, di dunia ini ketika itu bau yang paling harum, paling menyegarkan, menyehatkan adalah bau kesturi. Walisaimi farhatani yafrahuma. Nah, ini lagi tambahan lagi, bagi orang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. 2 kegembiraan yang tidak ada pada yang lainnya, yaitu yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Saat dia berbuka, dia gembira dengan bukanya itu. Karena pada waktu itu semua menjadi berkah. Pada waktu itu doa-doa pun terkabul. Pada waktu itu catatan-catatan amal menjadi luar biasa. Maka Nabi SAW mengajarkan zahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajr, insyaallah saat berbuka itu bahwa telah mengalir semua darah sari-sari makanan ini ke seluruh tubuh dan hilang haus dahaga dan badan menjadi segar kembali dan pahala sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Semangat orang yang berpuasa ketika itu karena kembali dia mendapatkan kekuatannya. Dan yang kedua, idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Nanti pada hari kiamat saat bertemu dengan Allah, puasa inilah yang akan memaksimalkan kegembiraannya ketika itu. Jadi puasa ini menjadikan orang tersebut terlindungi dari berbagai macam penderitaan, kesulitan, kemudian ketakutan. Puasa ini yang menjadi syafaatnya pada orang tersebut. Dan banyak sekali kalimat-kalimat yang lain, termasuk diantaranya ada malaikat yang menyerukan, malaikat-malaikat yang senantiasa mendoakan, kemudian malaikat itu terus memberi semangat kepada orang yang berpuasa itu, ya baghil khair absyir, wahai pemburu-pemburu kebaikan, wahai pecinta-pecinta kebaikan, bahagialah, bahagialah, gembiralah, gembiralah, begitu. Wa ya baghiya syarr aksir, dan wahai pecinta keburukan, tahan-tahan. Jadi memang di bulan Ramadan ini ketika orang itu mempunyai azam, punya tekad untuk melakukan apa yang terbaik dalam dirinya, akan terkabulkan. Makanya disitulah kita diperintahkan untuk banyak memperbarui niat kita, tekad kita selama di bulan Ramadan ini akan dikabulkan, akan dimudahkan. Ya karena ada doa, ada dorongan dari para malaikat ini. Dan itu terjadi selama di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, tertutup sudah. Tidak ada lagi. Nah, itu yang menjadikan orang-orang Yahudi yang tadinya betapa memandang sebelah mata begitu ya terhadap orang Islam, ibadahnya ikut mereka, ada sholat ikut mereka, menghadap kiblat. Waktu itu kiblatnya masih di Baitul Maqdis,
Masjidil Aqsa. Lalu kemudian dipindahkan ke Ka'bah, ke Mekkah. Wah, itu satu kemuliaan tersendiri itu. Dan seterusnya banyak lagi. Jadi intinya puasa di bulan Ramadan ini itu sangat dahsyat, yang kemudian menjadikan umat Islam ini semakin istimewa dibanding dengan umat-umat sebelumnya. Nah, yang menjadikan istimewanya puasa lagi adalah setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang Islam itu menjadi berlipat-lipat kali ganda. Memang di luar puasa kebaikan itu juga dibalasi dengan 10 kali lipat, yang itu menjadikan umat ini istimewa lagi dibanding dengan orang lain. Jadi asal orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat itu melakukan kebaikan, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, zakatnya, hajinya, dan seterusnya itu, maka balasan pahala yang satu kali kebaikan itu dilipat kali gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, di bulan Ramadan sampai tidak terhingga lagi, bi ghairi hisab. Nah, tidak terhingganya itulah yang membedakan dengan umat-umat sebelum. Maka ya memang umat ini mendapatkan banyak kebaikan, banyak keistimewaan, dan itu umat-umat sebelum kita tahu gitu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga tahu akan datang nanti umat akhir zaman yang cirinya mereka punya karakter yang mengagumkan, disiplin dengan waktu, disiplin dengan amal, disiplin dengan keadaan tempat. Mereka mempunyai karakter yang mengagumkan, karakter-karakter sukses, dan mereka dikaruniakan pengetahuan, ilmu yang dalam, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan itu mereka yakin, mereka punya wawasan gambaran yang sangat mengagumkan, sehingga mereka tidak mudah tersesat, sehingga mereka tidak mudah terlena. Jadi mereka tahu kebaikan-kebaikan itu. Ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Ini banyak dibahas dalam kitabnya Ibnul Qayyim, Zadul Ma'ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, "Inni ba'isun min ba'dika ummah." Sesungguhnya nanti aku akan membangkitkan satu umat, generasi setelah kamu, yang cirinya adalah mereka itu apabila diberikan kebaikan, sesuatu yang menyenangkan, mereka bersyukur dan memuji kepadaku. Dan apabila mereka mendapatkan keburukan, mereka bermuhasabah diri dan bersabar. Ihtasabu wa sabaru. Nah, itu mengagumkan gitu. Dua ciri itu mengagumkan. Yang itu tidak ada pada umat-umat sebelumnya. Sehingga Nabi Isa bertanya, "Ya Rabb, kaifa hadza wala ilma wala hilma?" Ya Allah, ya Tuhanku, bagaimana mereka bisa begitu tanpa yang mereka itu tanpa ilmu, tanpa karakter sebelumnya itu. Wala ilma wala hilma. Kemudian Allah Taala menyebutkan, "U'tihim min ilmi wa hilmi." Akulah yang memberi mereka ilmu dan akulah yang memberi mereka karakter itu. Jadi akhlak yang sangat mengagumkan yang ada pada diri umat ini, itu yang melejitkan, yang menambahkan kesuksesan, yang menambahkan pencapaian prestasi umat ini dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Nah, itu kenapa nabi-nabi umat-umat sebelumnya kagum dengan hal itu? Karena itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah hidup ratusan tahun gitu. Sehingga dia dapat ilmunya itu. Sehingga dia dapat karakter yang seperti itu. Nah, Allah SWT menjelaskan, Allah yang mengkaruniakan ilmu itu kepada umat ini, karakter itu juga kepada umat ini. Oleh karena itu, Ramadan ini memang mengagumkan. Dan dalam istilah saum atau juga siam,
puasa yang dilakukan oleh semua manusia itu namanya saum umum, termasuk umat-umat yang sebelumnya itu saum. Makanya ketika Siti Maryam mengucapkan tentang puasa itu, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya saya bernadar kepada Allah Ta'ala untuk berpuasa hari ini. Dan berpuasa di sini maksudnya adalah puasa untuk tidak berkata-kata. Jadi puasa itu bisa jadi puasa perkataan, puasa makanan tertentu, puasa dari tidak melakukan satu perbuatan, itu juga bagian dari puasa. Tapi kalau siam itu ya istilah umat ini, yaitu puasa selain dari makan, minum, dan nafsu syahwat, juga puasa tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata keji, tidak berkata-kata tinggi marah, tidak juga berkata-kata sesuatu yang tidak bermanfaat, meninggalkan semua perbuatan yang tidak bermanfaat. Nah, itu namanya siam. Maka puasa ini yang saum itu hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran. Yang kisah umat yang terdahulu itu saum, yaitu perkataan Siti Maryam tadi. Sedangkan siam itu sampai disebut 9 kali dalam Al-Quran. Dan siam di sini itu puasanya umat Nabi Muhammad SAW ini yang mengagumkan. Jadi memang ketika Ramadan ini dikaitkan dengan ibadah yang merupakan syariat kepada umat ini, pada akhirnya luar biasa, tidak sama memang puasanya umat ini dengan puasanya umat-umat sebelumnya. Maka balasannya juga besar, kemudian keistimewaannya juga besar, dan dampak implikasi dari puasa yang dilakukan oleh seorang juga sangat besar. Maka Nabi SAW juga menjelaskan kalau seseorang itu selama di bulan Ramadan tidak bisa mendapatkan kebaikan yang Allah Ta'ala hamparkan, yang Allah Ta'ala sediakan, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan di hari yang lain. Faman hurima an khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang dari mendapatkan kebaikan selama 1 bulan itu, ya sudah, memang orang yang terhalang, nggak mungkin bisa dapat lagi gitu. Sementara bulan puasa berikutnya belum tentu dia bisa mendapatkannya. Nah, itu motivasi yang luar biasa, dorongan yang luar biasa. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa syakia abdun, orang itu celaka ketika Allah SWT berikan kesempatan hidup bertemu dengan Ramadan, lalu kemudian ketika Ramadan itu berlalu masih belum terampuni, walam yughfar lahu. Wah, itu celaka orang seperti itu. Nah, supaya kita tidak celaka, kita juga harus tahu ilmunya tentang Ramadan ini gitu. Nabi SAW juga menyebutkan, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahu wa lahu lam yaqdi anhu siyamud dahri kulluh wa insamahu. Barang siapa yang berbuka, artinya tidak berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan itu, tanpa ada alasan, tanpa ada sebab yang menjadikan dia rukhsah, yang Allah Ta'ala berikan rukhsah kepadanya itu, maka puasa 1 hari itu tidak akan bisa diganti. Lam yakdi anhu siyamud dahri kulluh, puasa sepanjang tahun gitu. 1 hari tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang tahun. Wa insamahu, walaupun dia puasakan juga, beria-ia untuk berpuasa juga nggak bisa gitu. Nah, itu syariat yang Allah SWT berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kita semuanya ini. Jadi memang Ramadan ini betul-betul istimewa. Sampai orang Yahudi pun ketika menyaksikan bagaimana orang Islam itu berpuasa di zaman sahabat ketika itu, ya mereka memang terdiam.
memang istimewa puasanya orang Islam itu. Nah, ketika itulah banyak kebaikan-kebaikan. Maka yang kita ingatkan adalah puasa ini ada ketentuan-ketentuannya yang disebut dengan rukun. 2 hal yang harus ada pada orang yang berpuasa. 2 hal yang harus ada pada orang yang berpuasa. Yang pertama, niat. Dan niat ini dituntut pada setiap ibadah yang sifatnya wajib. Harus ada niat. Termasuk puasa wajib. Nah, puasa wajib itu ada 3. Puasa Ramadan, puasa nazar. Nah, kalau orang sudah bernazar itu harus berpuasa. Jadi nazar ini sebenarnya Nabi SAW tidak menganjurkan orang untuk bernazar. Nazar itu sumpah. Nanti kalau saya tercapai ini itu saya akan puasa. Nah, kalau sudah mengucapkan begitu, nah dia wajib puasa yang dilakukan. Kadang orang tidak puasa tapi haji, tapi umroh, nah, itu wajib dilakukan. Nah, kenapa Nabi SAW tidak menganjurkan orang untuk bernazar? Karena itu ibadahnya orang-orang dulu. Gitu. Nah, seperti Siti Maryam, seperti Nabi Zakaria, seperti nabi-nabi yang sebelumnya ketika mengharapkan mendapatkan sesuatu itu, mereka susah untuk mendapatkan waktu-waktu yang mustajabah. Ketika mereka berdoa, mereka menginginkan sesuatu dalam dirinya, susah untuk mendapatkan waktu-waktu yang istimewa seperti kita, tempat-tempat yang istimewa seperti kita, hari, bulan yang istimewa itu susah. Maka mereka bernazar. Sehingga mereka kuat azamnya itu untuk mendapatkannya itu. Nah, Nabi SAW menyebutkan kalau seseorang itu mau melakukan ibadah, ya lakukan saja tanpa harus bernazar gitu. Bahkan kemudian sebagian ulama mengatakan nazar itu ibadahnya orang pelit gitu. Kalau dapat aja baru dia mau ibadah begini. Ya nggak usah ngomong. Ketika dapat dah langsung puasa saja kalau menginginkan hal itu gitu. Yang ketiga, puasa qadha, mengganti puasa wajib. Itu 3 ini yang disebut dengan puasa wajib. Nah, ketika puasa wajib ini harus didahului dengan niat. Dan Nabi SAW menjelaskan, bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashabus Sunan, "Man lam yajma'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang belum membulatkan tekad untuk berpuasa di sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Itu yang kemarin kita bahas, bahwa niat ini dituntut. Karena kalau seorang itu sudah berniat, itu badannya itu akan menyesuaikan dirinya. Semua kekuatannya itu akan menyesuaikan dirinya. Puasa selama 1 hari, tidak makan, tidak minum sampai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Otomatis anggota tubuhnya itu akan menyesuaikan. Biasanya kalau kita di luar puasa, pagi hari itu ketika buang air banyak keluar gitu. Tapi ketika orang itu berpuasa, keluarnya sedikit. Nah, itu menyesuaikan supaya sampai di menjelang waktu terbenam itu badannya itu tetap fit gitu. Nah, itu hebatnya orang kalau berniat itu sistem tubuhnya itu menyesuaikan diri. Maka niat di sini sangat diperlukan. Kecuali kalau puasanya puasa sunat. Nah, puasa sunat itu niatnya boleh pagi hari setelah fajar, boleh siang hari ketika masih belum makan, belum minum di hari tersebut, boleh meneruskan puasanya. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa demikian. Harus dimulai dari malam harinya sebelum fajar. Yang kedua yang harus ada pada orang yang berpuasa Ramadan adalah al-imsak anil muftirat, menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, disebutkan hanya membatalkan puasa saja. Nah, itu tidak disebutkan makan, minum, syahwat, karena ketika seseorang itu berkata-kata kotor, itu juga pendapat ulama, sebagian ulama bisa mengatakan bisa membatalkan puasa. Paling tidak mengurangi pahala puasa. Begitu juga dengan marah-marah. Memang dahsyat puasa yang dilakukan oleh orang Islam itu. Karena dia harus berpuasa dari
marah. Bagaimana menahan dirinya untuk tidak marah. Juga berpuasa dari melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Usil, kalau di luar puasa bolehlah chatting, kirim apa yang lucu-lucu gitu. Tapi kalau udah puasa, dia harus menahan diri dari hal itu. Nah, itu hebatnya orang Islam, syariat yang diberikan pada orang Islam di situ gitu. Dan ini masih ada beberapa menit lagi. Ada adab-adab yang perlu kita jaga supaya puasa kita itu semakin bertambah-tambah lagi. Yang pertama, sahur. Sahur ini tidak boleh kita anggap ringan. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk itu. Tasahharu fa innas sahura barakah. Atau fa inna fis sahuri barakah. Dalam kalimat yang lain, fa innahul ghada al-mubarak. Jadi makanan yang sedikit kita makan di waktu sahur itu yang menjadi berkahnya, tambah kebaikan bagi orang yang melakukannya. Bukan hanya makanannya saja, waktunya juga berkah. Apa saja kegiatan pada waktu itu berkah. Wah, karena waktu itu waktu yang mustajabah begitu. Dan dengan sahurnya itu yuqawwis sha'im wa yunashshituhu. Dia menguatkan fisiknya dan menjadikan orang itu energik. Dia memudahkan, meringankan seseorang itu. Nah, ini terbatas waktunya. Kedua, perlu menyegerakan berbuka. Disebut dengan takjil. Takjil itu menyegerakan. Nah, ini yang membedakan antara orang Yahudi dengan orang Islam. Kalau orang Islam, begitu terbenam matahari, diperintahkan segera berbuka. Begitu juga dengan sahurnya. Sahurnya itu diperlambat gitu. Diperlambat sampai mendekati waktu fajar. Sementara berbukanya dipercepat. Dan Nabi SAW menegaskan la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Umat ini, manusia ini selalu dalam keadaan kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka. Nah, kalau orang Yahudi, agama-agama sebelumnya, itu tidak boleh berbuka melainkan sudah gelap. Bisa jadi setelah Isya, bisa jadi setelah pertengahan malam begitu. Nah, baru berbuka. Setelah berbuka, kalau sudah tertidur tidak boleh lagi makan. Sampai berikutnya. Sampai waktu malam lagi. Nah, kalau sudah tertidur pada malam itu dan belum sempat berbuka, ya udah tidak boleh lagi makan sampai hari berikutnya. Maka ada dalam kisah seorang sahabat yang pingsan sebelum disyariatkan puasa Ramadan ini karena mengikut cara yang kebiasaan orang Yahudi melakukan puasa itu. Dulunya di awal-awal puasa sebelum ada perintah Ramadan ini. Karena berat sekali bagi kita, itu berat. Bagi umat-umat sebelumnya biasa fisiknya kuat. Diberikan komitmen yang luar biasa. Nah, kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka karena di situ banyak kebaikannya. Dan kalau diteliti secara kedokteran pun, orang yang menyegerakan berbuka itu beda fisiknya itu. Lebih energik, lebih segar, lebih bugar, dan seterusnya. Yang ketiga, banyak berdoa. Banyak berdoa saat berbuka dan sepanjang puasa itu. Nah, ini kisahnya luar biasa. Karena ketika itu memang hati sedang tadarruknya itu, khusyuknya itu dengan Allah sedang puncak-puncaknya. Orang berpuasa itu mendapatkan keistimewaan, mudah sekali untuk dibentuk, mudah sekali untuk bisa mendapatkan ketakwaan, mudah sekali untuk melatih karakter-karakter suksesnya itu. Tidak mudah terpengaruh dengan nafsunya, dengan syahwatnya, dan seterusnya. Yang keempat, al-kaffu amma yatanafa ma'asiyah, mencegah diri dari semua perbuatan-perbuatan yang bisa merusakkan puasanya itu, mulai dari matanya, pendengarannya, lisannya, tangannya, kakinya, seluruh panca inderanya. Dan ada pelatihan-pelatihan yang nggak bisa dilakukan dengan cara lain kecuali dengan puasa. Nah, termasuk
trending sekarang ini orang diet, menjaga kesehatannya itu dengan puasa. Nah, Islam sudah mensyariatkan ini sejak 1400 tahun yang lalu. Barulah kemudian orang sekarang bercerita menggebu-gebu bagaimana kita perlu diet, bagaimana kita perlu menjaga makanan. Nah, Islam sudah melakukan itu sebelumnya, menjaga diri dari semua yang bisa merusakkan ibadah puasa. Yang kelima, siwak. Nah, ini yang jarang dibahas. Bahwa walaupun seseorang itu sedang berpuasa pun tetap dianjurkan untuk bersiwak. Jadi betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjaga kebersihan itu, baik di luar puasa maupun saat sedang berpuasa. Intinya banyak dalil-dalil yang menunjukkan seperti itu, menjaga kebersihan mulut terutamanya. Yang keenam, al-jud wa mudarasatul Quran, dermawan dan terus membaca Al-Quran. Karena puasa itu selalu identik dengan Quran. Puasa dan Quran itu sama-sama menjadi benteng bagi setiap orang Islam. Gitu. Puasa Quran. Dan dua-duanya menjadi syafaat ketika di dunia dan ketika di akhirat. Syafaat itu artinya nanti amalan puasa dan Quran itu akan meminta kepada Allah Ta'ala untuk melindungi orang ini, memberikan jaminan kepada orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran itu sampai pada hari kiamat, sampai masuk surga. Dan yang ketujuh, ketika seseorang itu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, supaya al-ijtihad fil ibadah, dia bersungguh-sungguh mengerahkan seluruh potensinya, dayanya, upayanya untuk melakukan ibadah yang nggak biasa, yang nggak bisa dilakukan di luar Ramadan. Di dalam Ramadan ini bagaimana bisa terrealisasi gitu. Termasuk bangun malam, termasuk membaca Quran, hatam sekian kali, berzikir, berdoa dan seterusnya, itu dilakukan di bulan Ramadan ini. Karena kesempatannya sedang diberikan kemudahan seluas-luasnya ketika itu, yang nggak bisa dilakukan di luar Ramadan. Terutama fil ashril awakhir min Ramadan. Nah, ini 10 hari terakhir itu, ini yang harus ada dalam benak kita, pikiran kita, dalam tekad kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu? Nah, ini menjadi peringatan, menjadi bagi kita semuanya, termasuk saya pribadi dan tuan-tuan sekalian, bahwa inilah saatnya. Sekarang inilah waktunya. Yang kalau kita terlewat, ya sudah, nggak bisa lagi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita pada hari ini tentang keutamaan dan tentang aturan syariatnya, fikihnya tentang Ramadan, syarat, rukun tentang puasa ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, ada tambahan, ada ulasan, dipersilahkan. Tentang puasa ini memang ibadah yang mengagumkan karena dia menjadi katalisator bagi seluruh kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, dalam kita, yang tidak bisa kita munculkan di hari yang lain, di bulan yang lain. Di bulan Ramadan ini bagaimana caranya bisa mewujudkan, bahkan bisa melejitkan, meledakkan potensi kita. Ini saatnya bulan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang sudah waktunya syuruk. Kita sudahi, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.